Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Clubhouse Rekreasi dan Seni Duri Kosambi. Pertama-tama saya akan memulai dari kawasan yang saya pilih, yaitu Duri Kosambi, Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Alasan memilih kawasan ini dikarenakan Jakarta Barat merupakan kawasan yang sedang berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dibanding bagian Jakarta lainnya. Siang hari begitu hidup, namun malam hari seperti kawasan mati. Mayoritas fungsi kawasan juga berupa area perumahan dan area first layer berupa zonasi dagang jasa. Kawasan terbagi menjadi 3 area perumahan besar berbeda yang ditinjau dari berbagai faktor seperti aksesibilitas, batas geografi, status ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, sosial, dan lain-lain. Yang pertama merupakan perumahan Taman Semanan Indah, perumahan dengan tingkat ekonomi tertinggi dengan kondisi perumahan paling terisolasi. Lalu ada perumahan Kosambi Baru, perumahan dengan tingkat ekonomi menengah hingga menengah ke atas. Dan yang terakhir ialah Kampung Haji Mali, perumahan dengan tingkat ekonomi terendah di antara perumahan lainnya. Setelah dilakukan survei, observasi, dan wawancara, berikut karakteristik dan kondisi yang mewakili setiap area perumahan. Untuk Taman Semanan Indah yang memiliki ekonomi menengah ke atas, mayoritas bangunan 2 hingga 3 tingkat. Hanya memiliki satu akses jalur keluar masuk dan perbatasan dengan perumahan lainnya dipisahkan oleh sungai dan pagar yang tinggi. Di bagian depan perumahan ini terdapat stasiun Rawabuaya serta ruko dagang jasa yang cukup ramai pengunjung. Pada bagian dalam memiliki fasilitas seperti sekolah bergengsi dan clubhouse yang berbayar. Untuk perumahan Kosambi Baru, bangunan bervariasi mulai dari 1 hingga 3 tingkat. Aksesnya cukup terbuka, dapat terhubung dengan Green Lake City Tangerang, serta Tol Jakarta Tangerang. Terdapat fasilitas gratis hingga berbayar, dan yang tidak lama ini baru dibangun ialah Air Petra dan jalur hijau Kosambi. Lalu yang terakhir Kampung Haji Mali memiliki tingkat bangunan 1 hingga 2 tingkat. Kampung ini berada di tengah menjadi penghubung antara Kosambi dan Semanan lewat Gang Tikus. Dengan lebar jalan utama maksimal dilewati oleh 2 mobil berdempetan. Berikut beberapa data yang didapat dari dilakukannya survei, observasi, dan wawancara berupa mapping dari fasilitas yang tersedia serta keseharian warga kawasan. Pada bagian depan Semanan terdapat badminton indoor dan juga lapangan tenis. Di bagian tengah perumahan terdapat splash gym clubhouse yang terdiri dari kolam renang, gym, yoga, tenis meja, serta basket. Semua fasilitas di Semanan ini berbayar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu pada Kosambi terdapat lapangan tenis dan futsal di Pasar Kosambi, serta lapangan basket dan tenis meja di bagian tengah perumahan. Terdapat juga Air Petra dan jalur hijau Kosambi yang ramai dikunjungi oleh semua kalangan masyarakat. Berikut juga data jumlah penduduk menurut kelompok umur, serta kecenderungan aktivitas yang didapat setelah observasi langsung dan wawancara. Dari data yang didapat, disimpulkan bahwa karakter masyarakat terbilang milenial kepo yang bersifat terbuka. Dari semua data yang telah terkumpul, disimpulkan bahwa dibutuhkannya sebuah wadah sebagai fasilitas untuk berkumpul dan berinteraksinya warga dari 3 perumahan berbeda tersebut. Fasilitas juga difokuskan untuk para kaum milenial. Untuk itu, fasilitas yang akan dibangun akan mengambil tema rekreasi dan kreativitas. Rekreasi untuk tempat melepas penat, stres, kejenuhan, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan kaum milenial. Untuk tema kreativitas akan mengacu kepada seni, dikarenakan fasilitas seni yang kurang memadai di daerah kawasan ini. Untuk site-nya sendiri, tapak berada di dalam Taman Semanan Indah, tepatnya di Jalan Dharma Pratama dan Dharma Kusuma. Berikut juga dimensi, total luasan, serta peraturan pembangunan yang ada. Perumahan tempat tapak existing terpisah dengan perumahan lain oleh tembok dan kali Semanan, seperti terisolasi, sehingga untuk pergi kemana-mana perlu melewati stasiun Rawabuaya dan Jalan Raya Duri Kosambi yang seringkali macet,
dan dilewati oleh kendaraan besar. Menurut RDTR, bagian selatan Tapak akan dibuka akses baru sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mempermudah penghuni untuk kemana saja. Tapak menjadi tidak lagi terisolasi dan akan dilewati oleh banyak kendaraan. View dan arah kendaraan yang melewati Tapak menjadi salah satu faktor analisa untuk menentukan zoning dan orientasi bangunan. Dari 3 arah sirkulasi pedestrian, terciptanya juga 3 buah area publik atau meeting point dengan bagian selatan sebagai wajah utama karena menghadap nodes dan jalan utama. Dari area publik dan sirkulasi kendaraan, maka ditentukan pula titik drop-off. Dari wajah utama Tapak serta sirkulasi kendaraan, maka ditentukan area servis. Desain SIM pertama berdasarkan data dan analisa Tapak yang sudah dibuat, lalu menghubungkan meeting point dari 3 arah berbeda menuju pusat Tapak. Garis merah dianggap sebagai arah sirkulasi pengunjung menuju pusat Tapak, dan dari pertemuan 3 garis merah menghasilkan juga 3 daerah yang menghadap 3 buah perumahan target dari third place. Sifat dari tiap perumahan dijadikan salah satu patokan dalam menghasilkan bentuk gubahan. Kampung Haji Mali, skyline bangunan mayoritas rendah dan status ekonomi paling rendah di antara ketiga perumahan. Maka gubahan massa yang menghadap daerah ini dibuat rendah hanya 1 lantai saja. Perumahan Kosambi, skyline bangunan bervariasi mayoritas 2 lantai dan status ekonomi menengah hingga menengah ke atas. Maka gubahan massa yang menghadap daerah ini dibuat bercampur, bertumpuk, ataupun berundak. Perumahan Taman Semanan, skyline bangunan 2-3 lantai, dan status ekonomi paling tinggi di antara ketiga perumahan. Maka, gubahan massa yang menghadap daerah ini dibuat masif dan padat. Selanjutnya, sirkulasi diubah disesuaikan dengan sifat penduduk yang kepo atau suka penasaran. Sehingga terbentuklah bentuk gubahan yang akan mengarahkan pengunjung untuk mengeksplorasi third place. Sirkulasi menjadi lambang peleburan atau penyatuan sebagaimana tujuan dari third place ini. Menciptakan wadah untuk berkumpul dan berinteraksinya warga dari 3 perumahan berbeda dengan fasilitas untuk menjawab kebutuhan mereka. Meskipun gubahan massa berbeda-beda mengikuti arah hadap perumahan, namun di bagian tengah terdapat konektor berupa plaza yang menjangkau setiap massa dan menjadi focal point third place. Konsep bangunan yang saya pakai ialah landscape yang dimasukkan ke dalam arsitektur sendiri. Modul dasar bangunan 8x8 meter dengan program penunjang berupa lahan hijau, trampolin, gazebo, bak pasir, juga playground. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.